Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut kita bisa berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis yang kedua tentang hadis Jibril, dan kita masuk bagian terakhir tentang ihsan dan hari kiamat. Pada pertemuan berikutnya kita sudah bahas tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman, dan kita masuk bagian terakhir, apa itu ihsan dan apa saja tanda-tanda hari kiamat. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Qal, maka Nabi bersabda, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal masma'ulu bi'a'lami minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil budyan. Thumma antalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar, at-tadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Seorang tersebut yang mendatangi Nabi dan duduk di hadapan Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tahra fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu, kata Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun ketahuilah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Ini ihsan. Kemudian orang itu mengatakan lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa coba? Dua-duanya sama-sama tidak tahu. Baik Rasulullah SAW maupun malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang pemuda. Selanjutnya orang tersebut berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian tanda berikutnya kata Nabi, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, ya tidak memakai baju, miskin, lagi menggembala kambing, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Lantas setelah bertanya kemudian, orang tersebut pergi keluar Masjid Nabawi. Maka aku tetap tinggal beberapa lama. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi yang bertanya tersebut? Maka saya menjawab, kata Umar ya, radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah para sahabat, ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW dan mereka tidak tahu, para sahabat selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu
a'lam. Ada tambahan wa rasuluhu. Kenapa? Karena Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Adapun ketika Nabi sudah wafat, ketika kita ditanya suatu perkara yang memang kita tidak tahu, maka jawabannya apa? Wallahu a'lam. Boleh tidak ditambahkan dengan wa rasuluhu a'lam? Boleh nggak? Nggak boleh, karena Nabi sudah wafat. Cukup dengan jawaban Allahu a'lam. Dan jawaban Allahu a'lam ini kata para ulama 50% dari ilmu. Ya, setengah dari ilmu yaitu jawaban wallahu a'lam. Kita stop sampai sini dulu ya. Terkait jawaban wallahu a'lam ini menarik jemaah. Ya. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang yang berasal dari Andalusia. Andalusia itu sekarang apa? Negara apa? Spanyol. Sengaja berangkat dari Andalusia, dari Spanyol menuju Madinah. Imam Malik tinggal di Madinah. Ya, dia kumpulkan 40 pertanyaan dari penduduk Andalusia untuk ditanyakan kepada Imam Malik di kota Madinah. Orang ini pergi menuju kota Madinah. Setelah sampai di majelisnya Imam Malik, semua pertanyaan itu ditanyakan, 40 soal. Dari 40 soal, kira-kira Imam Malik hanya bisa menjawab berapa jemaah? 4. Ya. Kemudian orang tersebut yang dari Andalus mengatakan kepada Imam Malik, engkau Imam Malik, yang faqih itu, yang alim itu, hanya bisa menjawab 4 pertanyaan dari 40 yang aku ajukan. Apa kata Imam Malik kira-kira? Sekarang kamu pulang ke Andalusia, bilang sama orang-orang Andalusia, Imam Malik itu orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Insyaallah jemaah. Jadi begitu ditanyakan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Itu ulama jemaah, tawadhu. Orang jawab wallahu a'lam belum tentu tidak tahu. Bisa jadi dia tahu, hanya saja berhati-hati. Jangan sampai memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya. Pernah di zaman Nabi SAW beberapa kelompok memberikan fatwa kepada seorang tanpa ilmu, menyebabkan orang tersebut mati. Ya. Suatu hari dalam suatu perjalanan, ada seseorang melakukan safar bersama para sahabat, kemudian orang tersebut tertimpa batu sehingga menyebabkan kepalanya bocor, berdarah. Malamnya dia mimpi basah. Kemudian orang tersebut bertanya kepada kelompok tersebut, apakah ada uzur bagiku agar tidak mandi junub dengan menggunakan air? Ada nggak uzur bagiku karena kepalaku apa? Bocor. Apa kata mereka? Mereka berkata apa? Oh, nggak bisa. Kamu harus mandi junub dengan menggunakan air. Akhirnya dia apa? Mandi. Setelah mandi apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira jemaah? Mati. Mati orang tersebut. Kemudian sampai di Madinah, mereka bercerita. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah membunuh mereka semua yang berfatwa tersebut. Kemudian Nabi mengatakan cukup baginya menggunakan debu, bertayamum, dan mereka dia menjadi kembali suci. Hati-hati dalam berfatwa. Kemudian Ibnu Abbas, ini menarik lagi ya Pak. Ibnu Abbas itu di majelisnya dia mengatakan, apabila seseorang menjawab semua pertanyaan, maka ketahuilah dia adalah orang yang gila. Orang gila itu menjawab semua pertanyaan. Makanya Ibnu Abbas, ketika di majelisnya banyak orang bertanya, Ibnu Abbas tuh ulamanya para sahabat, ulamanya para sahabat Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas nggak mau menjawab semua pertanyaan di majelisnya, hanya sebagian pertanyaan saja. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ketahuilah orang-orang yang menjawab semua pertanyaan, dia itu sudah gila. Sudah gila. Baik, kita lanjutkan. Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, ia adalah Jibril. Jadi pemuda tadi yang di hadapan Nabi yang bertanya tentang 3 rukun,
rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan hari kiamat adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang pemuda. Kata Nabi SAW, ia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari redaksi hadis yang terakhir, bagian hadis Jibril ini? Yang pertama, kata para ulama, tentang ihsan. Ihsan itu berbuat baik, yaitu berbuat baik dalam menunaikan kewajiban terhadap Sang Khalik. Ihsan artinya berbuat baik dalam menunaikan kewajiban terhadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah dibangun di atas dua perkara. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan ihsan, ya, menunaikan kewajiban dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud baik apa? Yang pertama, ketika kita beribadah kepada Allah seperti tadi sholat subuh, ya, harus terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Seandainya ada orang sholat subuh 3 rakaat, ya, maka dia tidak berbuat ihsan dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syarat kedua tidak tercapai, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya pernah terjadi di zaman para ulama ahli hadis, ada seseorang menunaikan sholat sunnah fajar 3 rakaat. Sholat sunnah fajar 3 rakaat. Ya. Setelah selesai, beliau ditegur oleh salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah. Ya. Orang tersebut tidak terima dan mengatakan kepada Sa'id, wahai Sa'id, apakah Allah akan mengazabku dengan sholatku ini? Apa kata Sa'id bin Musayyib? La, tidak. Ya. Saya khawatir Allah akan mengazabku karena engkau menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tersebut beranggapan orang yang sholat sunnah fajar 3 rakaat itu lebih banyak pahalanya ketimbang orang yang sholat sunnah fajar hanya 2 rakaat. Orang tersebut ikhlas, ya. Namun sayangnya dia menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Said, tidak, Allah tidak akan mengazab sholatmu ini. Namun saya khawatir Allah mengazabmu karena engkau menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti ini tidak ihsan dalam menunaikan kewajiban kepada sang Khalik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Para ulama mengatakan melihat Allah di muka bumi ini suatu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Ya. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan dan ittiba, ya, dan menimbulkan kecintaan kepada Allah. Itu maksudnya melihat Allah. Karena melihat zat Allah di muka bumi ini adalah sesuatu yang mustahil. Nabi Musa alaihissalam saja dan Rasulullah SAW saja yang diajak berbicara langsung dengan Allah tidak bisa melihat langsung wajah Allah. Kan ada 2 orang Rasul yang langsung diajak berbicara dengan Allah. Beda tempat saja. Kalau Nabi Musa tempatnya di mana? Berbicara dengan Allah tempatnya di mana? Di bukit atau di gunung Sinai? Gunung Sindur, ya. Di gunung Sinai, jemaah. Langsung diajak berbicara oleh Allah. Namun Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Kalau Rasulullah di mana diajak bicara sama Allah? Sidratul Muntaha, beda makom, ya Pak, beda tempat, ya. Sampai ketika selesai peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi bercerita, ya. Sahabat berkumpul, sahabat merasa apa? Heran. Mayoritas sahabat, ini jangan-jangan Nabi kita mimpi ini. Nabi kita sedang bermimpi. Kemudian ada satu orang tegas mengatakan, lebih dari yang kau ceritakan, aku percaya wahai Rasulullah. Siapa orang tersebut? Abu Bakar As-Siddiq. Lebih dari yang kau ceritakan aku percaya. Baru setelah itu para sahabat bertanya, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu ketika di Sidratul Muntaha?
Apa kata Nabi SAW? Bagaimana aku bisa melihat Robku sedangkan ada cahaya yang menghijabku? Seandainya cahaya tersebut tersingkap, Nabi bisa melihat wajah Allah. Dan wajah Allah ini tidak boleh ditakwil menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah memiliki wajah. Allah punya wajah tidak, jemaah? Kalau ditanyakan kepada kita, Allah punya wajah tidak? Ini terkait tauhid asma wa sifat. Allah punya wajah tidak? Sebagian kaum muslimin ragu-ragu menjawab, menetapkan Allah punya wajah. Wah, kalau Allah punya wajah nanti diserupakan dengan makhluk. Hanya dalam tauhid asma wa sifat ini, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada dua kaidah, isbat wa nafi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan, dan jangan serupakan Allah pada makhluk. Allah menetapkan dirinya punya wajah. Kita sebagai seorang hamba menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Namun ingat, jangan serupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Karena Nabi bersabda, kenikmatan tambahan bagi penduduk surga adalah melihat wajah Allah secara langsung, bagaikan melihat rembulan di bulan purnama, Masya Allah, tanpa berdesak-desakan. Itu kenikmatan tambahan pada penduduk surga. Jadi Allah itu memiliki wajah. Namun jangan serupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Kita saja tidak mau diserupakan wajahnya. Namun namanya sama-sama wajah. Manusia punya wajah, monyet punya wajah, ya. Namanya sama-sama wajah, namun jangan serupakan wajah manusia dengan wajah monyet. Begitu pemahamannya, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang ketiga kata Nabi SAW, jika engkau tidak dapat melihat Allah, dan itu sesuatu yang hal mustahil kita bisa melihat Allah di muka bumi, maka Nabi mengatakan, sungguh Allah melihatmu. Sungguh Allah melihatmu. Maksudnya apa kata para ulama? Beribadahlah kepada Allah atas dasar khauf, takut kepada Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Ya. Kita memang tidak bisa melihat Allah di bumi ini, namun ketahuilah, ya, dimanapun kita berada, niscaya Allah melihat kita. Ya. Dan jika kita menyelisih hal tersebut, kata para ulama, maka Allah akan memberikan siksaan kepada kita. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, derajat ihsan itu ada dua. Jadi ihsan itu memiliki derajat menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama derajat tolab, dan yang kedua derajat harb. Apa itu derajat tolab pada ihsan? Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, derajat tolab adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ini adalah derajat tolab. Adapun derajat harb, menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita beribadah kepada Allah dan yakin Allah pasti melihat kita. Maka takutlah akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut beliau rahimahullah, derajat tolab ini lebih tinggi dibandingkan derajat harb, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran berikutnya, di dalam rukun ihsan ini ada kadar wajib, ada kadar mustahab, kadar yang sunnah. Apa itu kadar yang wajib dalam ihsan yang mesti dipenuhi seorang hamba? Ya, ini harus beribadah dengan baik kepada Allah dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Itu kadar wajib pada rukun ihsan. Adapun derajat sunnah pada rukun ihsan, kata para ulama, beribadah kepada Allah pada maqam muraqabah atau maqam musyahadah. Jadi ada dua maqam pada derajat atau kadar mustahab ini, yaitu maqam muraqabah. Muraqabah itu selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Meskipun kita di muka bumi ini tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita, jemaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 61,
wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi Allah menjadi saksi atas kita ketika kita berbuat apapun. Oleh karenanya ada yang dinamakan maqam muraqabah, senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kerja, Pak, di lingkungan kerja kita, umpamanya di perusahaan, di instansi, di lembaga, ataupun mungkin di pendidikan, lingkungan pendidikan, kalau di tempat kerja kita ada CCTV yang menghadap ke kita, kira-kira gimana kita? Kerjanya serius atau santai? Oh, Masya Allah, ya. CCTV ya, berusaha apa? Serius, ya. Karena dilihat sama bos di ruangan bos dengan TV-nya, ya. Karena diawasi oleh CCTV. Orang yang menjadikan Allah sebagai CCTV-nya, merasa senantiasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ibadahnya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian di dalam hadis Nabi juga menyebutkan, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan mu'da'in wa la tukallim bikalamin ta'tadhiru min. Jika engkau sholat, kata Nabi, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah dengan dunia ini. Ya. Karena kita tidak tahu, jamaah, sholat yang terakhir yang kita kerjakan itu sholat apa. Bisa jadi setelah sholat subuh ini, ya, kemudian tidak bisa sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi perintahkan, jika kita sholat, jika engkau sholat, maka kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah dengan dunia ini. Kemudian kata Nabi SAW, janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Jadi sebelum berbicara itu dipikir terlebih dahulu, jangan kebalik. Ya, setelah berbicara baru mikir. Kalau orang sekarang gimana? Akhirnya sibuk klarifikasi. Karena tidak berpikir sebelum berbicara. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholli sholatan muwaddi'in fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak." Salatlah seperti orang yang akan berpamitan dengan dunia ini. Ya. Sekarang kita cek and recheck sholat kita, ya. Ada orang-orang yang sholat namun lalai terhadap sholatnya. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat namun lalai terhadap sholatnya. Maka Nabi mengatakan, jadikanlah sholat kita ini seperti sholat orang yang akan berpamitan dengan dunia ini. Fa inna in kunta la tarahu fa innahu yarak. Ya. Maka sesungguhnya engkau, jika engkau tidak bisa melihatnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa ayyas mimma fi aidin nas takun ghaniyan. Ya. Dan tak perlu banyak berharap pada sesuatu yang ada di tangan orang lain. Kata Nabi, takun ghaniyan, niscaya engkau menjadi kaya. Ya. Artinya apa? Tidak boleh harapan kita, sandaran kita digantungkan kepada orang lain. Ya. Umpamanya ada seorang dipecat dari perusahaannya, kemudian dia melas-melas sama bosnya. Bos, kalau seperti ini gimana nanti saya menghidupi keluarga saya? Ya. Pada siapa lagi saya berharap kalau bukan kepada Anda, wahai bos? Dan ini khawatir kata-kata ini kufur. Meskipun tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun kata-katanya kufur. Sebagaimana seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian mengeluarkan kata-kata kufur tanpa sadar. Coba. Ada seorang istri mengatakan ketika suaminya meninggal, di mana lagi tempat saya bersandar?
Ya, siapa yang nanti akan memberi makan saya dan anak-anak saya? Yang memberikan kita makan siapa? Memberi rezeki siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, kata-kata kufur namun tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Wa iyyaka wa ma yu'tadzaru min. Kemudian Nabi mengatakan, berhati-hatilah dari yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi SAW berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, dalam perbuatan, dan juga dalam pikiran kita. Ini maqam muraqabah. Kemudian yang kedua, maqam musyahadah. Apa itu maqam musyahadah? Berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya, yaitu melihat nama dan sifat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melihat zat Allah di muka bumi ini suatu hal yang mustahil, ya. Dari kata para ulama, ya, maqam ini lebih tinggi dibandingkan maqam muraqabah. Adapun orang-orang sufi, ya, orang-orang tarekat sufiyah meyakini melihat zat Allah secara langsung di muka bumi. Ya. Jadi sufi itu juga terpecah belah. Ada sebagian sekte sufi yang meyakini bahwasanya mereka bisa melihat zat Allah. Bahkan zat Allah menyatu dengan dirinya. Ya. Aku ini adalah Allah, Allah ini adalah aku. Ketika tanganku bergerak adalah Allah yang menggerakkannya karena Allah ada di tanganku. Nah, ini keyakinan tarekat sufiyah yang meyakini dapat melihat zat Allah di muka bumi ini. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk tentang as-saah. As-saah itu hari kiamat. Ya. As-saah kata para ulama adalah waktu saat manusia berdiri keluar dari kuburnya menghadap Rabbul Alamin. Ya. Yaitu yaumul ba'ats, hari berbangkit. Jadi kita mengalami beberapa fase kehidupan. Yang tadinya kita mati, kemudian dihidupkan di dalam rahim ibu. Ya, ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, ketika kita hidup di alam dunia. Fase yang keempat, dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke alam barzakh. Ya. Di alam barzakh ada kehidupan. Yang kehidupannya wallahu a'lam bishawab, bisa jadi lebih lama dibandingkan kehidupan kita di muka bumi. Kehidupan kita di muka bumi sudah dikasih rambu-rambunya oleh Nabi SAW. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini di antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Berarti umat Nabi itu biasanya wafat di rentang usia 60 ke 70. Tariklah di tengah-tengah 65. Biasanya 65 wafat. Itu usia kita di dunia. Namun usia kita di alam barzakh, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi 100 tahun, 1000 tahun, ya. Bisa jadi 1 juta tahun, 1 miliar tahun, baru ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Yaumul ba'ats. Disebut as-saah kata para ulama karena kiamat itu musibah, bala. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim." Ya, hai manusia kata Allah, bertakwalah kepada Rabbmu. Kemudian Allah mengatakan inna zalzalatas saa'ah, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah syai'un 'azim, suatu kejadian yang amat dahsyat, yang sangat besar. Makanya di surat Az-Zalzalah di juz 30 Allah mengabarkan tentang kegoncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Para ulama ahli tafsir maksudnya apa? Gempa bumi dahsyat yang terjadi ketika kiamat kubro, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau di Aceh dulu berapa skala Richter ketika tsunami? 7 atau 8 itu Pak? 7,8 mungkin ya. Itu saja sudah membuat tsunami yang meluluh lantahkan sebagian daerah Aceh. Nanti dia ketika terjadi kiamat kubro, Allah goncangkan bumi sebelum Allah hancurkan bumi yang pertama. Jadi Allah menciptakan bumi yang baru lagi.
Ya, di padang mahsyar, itu bumi yang baru. Bedanya apa dengan bumi yang pertama yang kita pijak sekarang? Bumi yang baru itu nantinya, kata para ulama, tidak ada yang terjal, tidak ada yang curam, tidak ada bukit, semuanya datar sejauh mata memandang, padang mahsyar. Ya, datar semuanya sejauh mata memandang. Itu bumi yang kedua. Allah ciptakan bumi yang kedua. Ya, dikumpulkan lautan manusia di sana. Tidak berbaju, polos, tidak menggunakan apa-apa. Dalam keadaan belum disunat, kata Nabi SAW, tanpa alas kaki. Ya. Sibuk mencari syafaat dalam hadis Bukhari. Ya. Manusia ya sibuk mencari syafaat, mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Adam memerintahkan, coba kalian minta syafaat kepada Nabi Nuh. Semua ya mencari Nabi Nuh. Sudah ketemu Nabi Nuh, minta syafaat. Kata Nabi Nuh, aku tidak bisa memberikan syafaat. Coba kalian ke Nabi Ibrahim. Mencari Nabi Ibrahim, minta syafaat. Nah, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berdosa 3 kali, saya tidak bisa kasih syafaat. Coba kamu ke Nabi Musa, kalian ke Nabi Musa. Ya, sibuk cari Nabi Musa, minta syafaat. Apa kata Nabi Musa? Aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku telah membunuh ya orang yang seharusnya tidak dibunuh. Nabi Musa pernah mukul ya seorang di Mesir, kemudian mati. Insyaallah ya, sekali pukulan mati. Coba kalian pergi ke Nabi Isa. Ya, Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat tanpa menyebutkan dosanya dalam riwayat Bukhari. Tanpa menyebutkan dosanya. Ya. Nabi dan Rasul sebelumnya tidak bisa memberikan syafaat, menyebutkan alasannya karena pernah berbuat salah. Adapun Nabi Isa, ya, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat tanpa menyebutkan dosanya. Kemudian kata Nabi Isa, pergilah kalian minta syafaat kepada Muhammad. Ya. Setelah itu semua menuju Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah, kemudian diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ilmu tentang hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat, kapan pasti terjadinya hari kiamat, adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di hadis-hadis yang sahih sudah dikabarkan hari terjadinya hari kiamat. Hari apa? Hari Jumat. Kalau ditanya Jumat kapan, ada yang bisa jawab nggak? Jumat kapan? Nggak ada yang tahu Jumatnya Jumat kapan. Hanya tahu ya, hanya Allah yang tahu ilmunya. Ya. Nabi saja ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya nggak tahu. Kamu pun tidak tahu, saya tidak tahu, kamu pun tidak tahu, kata Nabi SAW. Ya. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampai menegaskan dalam Syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyah, beliau mengatakan wajib bagi kita mendustakan setiap orang yang menyatakan bahwa batasan umur dunia sekian dan sekian. Dunia ini sudah tua, dihitung-hitung sama dia, ya. Sudah sekian ribu tahun. Nah, nanti akan terjadi kiamat 500 tahun lagi nih. Ada nggak yang mengatakan demikian? Ada ya, Pak. Kata ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah, faqihuz zaman. Syekh Utsaimin itu dijuluki para ulama itu faqihuz zaman, orang yang paling faqih di zaman ini. Beliau mengatakan wajib bagi kita mendustakan setiap orang yang menyatakan bahwa batasan umur dunia sekian dan sekian di masa yang akan datang. Dan di akhir pernyataannya beliau mengatakan, siapa yang berani menyatakan seperti itu atau membenarkannya, ya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka ia keluar dari Islam. Kenapa? Karena Nabi dan malaikat Jibril saja tidak tahu. Ada orang zaman sekarang berani menentukan ya usia bumi. Ya, tinggal 500 tahun lagi, kalau genap 500 tahun selesai bumi ini, kiamat. Insyaallah ya, Pak. Ya. Oleh karenanya dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Ya. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, hari kiamat. Qul, kata Allah, katakanlah, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Allah, nggak ada yang tahu. Termasuk Nabi dan malaikat Jibril. Ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, kata Allah, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Sudah dekat waktunya.
Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, kata para ulama, kiamat akan datang dengan melewati tanda-tanda terlebih dahulu. Jadi nggak ujuk-ujuk terus kiamat, nggak. Melewati tanda-tandanya terlebih dahulu. Dalam surat Muhammad ayat 18 Allah mengatakan, "Fahal yanzuruna illa sa'ah ta'tiyahum baghtatan." Ya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan baghtatan, tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha fa inna lahum idza ja'atkum dzikrahum. Ya. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Ya. Maka apakah faedahnya, kata Allah, bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Jadi sebelum terjadi kiamat kubro, maka akan datang tanda-tandanya terlebih dahulu. Dan para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi tanda-tanda datangnya kiamat menjadi 3. Yang pertama, tanda yang sudah berlalu. Yang kedua, tanda yang akan terus berulang. Dan yang ketiga, tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Di antara tanda yang sudah berlalu terkait hari kiamat, kira-kira apa jemaah? Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kiamat sudah dekat. Ini sudah berlalu. Nabi sudah wafat, sudah berlalu. Ini tanda yang pertama dari sekian banyaknya tanda. Ya. Kemudian tanda yang akan terus berulang, tanda wusta. Ini alamatul wusta, tanda wusta, tanda yang akan terus berulang. Di antaranya apa? Banyak ya, terjadi gempa bumi. Ya. Kemudian laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Ya. Masjid-masjid saling berdekatan, ya. Pasar-pasar saling berdekatan. Ini tanda-tanda kiamat terus berulang, tanda-tanda kiamat kecil. Masjid saling berdekatan namun isinya sedikit, giliran bangunnya saja semangat. Pas memakmurkan masjid sedikit, masya Allah. Namun kalau di sini, alhamdulillah tadi saya lihat ya, salat subuh masya Allah bisa sampai penuh ya, 4 sampai 5 saf. Mungkin di sebagian masjid hanya 1 saf. Di sebagian masjid lagi saya punya pengalaman borongan, Pak. Ya muadzin, ya qomat, ya imam, ya makmum. Saya tunggu mana nih orang-orang, borongan jadi. Pas sampai salam kok nggak ada yang belakang, ini borongan. Salat subuh. Ya. Kemudian makin dekat pasar-pasar, pasar-pasar makin banyak ya. Banyak nggak pasar Pak zaman sekarang? Banyak. Sampai ada pasar bayangan. Pasarnya bisa masuk handphone. Namanya marketplace. Ya. Lazada sama Shopee saling berdekatan tuh, atau Tokopedia. Itu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Kemudian yang berikutnya tanda kubro yang menunjukkan ya semakin dekatnya hari kiamat. Belum muncul sekarang tanda kiamat kubro. Dan tanda kiamat yang disebutkan di dalam hadis yang pertama, ya, seorang budak melahirkan majikannya. Seorang budak melahirkan majikannya. Ada 2 makna kata para ulama. Yang pertama, semakin banyak perbudakan di akhir zaman, sehingga ada anak perempuan dilahirkan dari seorang budak dan anak perempuan tersebut merdeka. Ya. Sedangkan budak tersebut ya adalah ibu wanita tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama, semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman. Ya, semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman karena ada anak perempuan yang bertingkah laku sebagai majikan daripada ibunya. Ibunya malah kayak pembantu, anak perempuannya, oh masya Allah, bu, tunjuk-tunjuk sama ibunya, mengangkat suara, ya. Dan ibunya diperlakukan sebagai budaknya. Ini makna yang kedua. Ada nggak model anak seperti ini di akhir zaman? Banyak. Kalau sekarang anak sekarang istilahnya apa? Gen Z apa Gen Z? Gen Z. Kalau bapak-bapak gen apa Pak? Gen A mungkin ya. Ada anak-anak seperti itu. Menjadikan ibunya sebagai budaknya. Ini makna yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat. Anak durhaka di akhir zaman. Ya. Kita kalau dulu sama orang tua ya, orang tua ngomong, ada sebagian anak buat natap wajah orang tuanya aja nggak berani sungkan nunduk aja. Ya. Anak sekarang, wah nantangin ya, angkat suara, naudzubillah. Ya.
Kemudian tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini yang kedua, orang yang tidak beralas kaki, nyeker, tidak memakai baju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba untuk mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Iya. Artinya apa? Banyak orang miskin yang menjadi kaya dan berlomba-lomba meninggikan dan memperluas bangunan. Ini terjadi di Jazirah Arab. Di antaranya di mana? Dubai. Ya. Dubai itu ya, konon katanya 80 tahun yang lalu belum ada tuh gedung-gedung seperti itu. Masih apa? Gurun pasir, miskin. Kemudian warganya menjadi kaya raya karena menemukan minyak dan sebagainya. Akhirnya mereka apa? Berlomba-lomba. Dulu mereka penggembala kambingnya, mah. Nggak pakai alas kaki. Dubai itu. 80 tahun, 100 tahun yang lalu. Ya. Sekarang kalau kita lihat bagaimana, ada gedung yang tertinggi di dunia, namanya apa? Burj Khalifa. Masya Allah. Sekarang katanya Saudi juga nggak mau kalah, bikin gedung yang lebih tinggi lagi di dunia. Atau gedung apa? Monas kalah jemaah. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Berikutnya, manusia bisa berjalan dan bisa menjelma berubah bentuk menjadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma menjadi manusia, bisa dipastikan menjadi seorang lelaki. Itu malaikat. Kalau menjelma jadi manusia, pasti menjadi sosok laki-laki. Tidak mungkin malaikat itu menjelma menjadi sosok wanita. Kalau jin bisa macam-macam. Ya. Jin itu bisa menjelma menjadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi binatang melata, itu jin. Namun jin itu lebih suka menjelma jadi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya setannya kebanyakan apa? Perempuan. Nenek sihir, nah, ada kakek sihir. Ya. Kuntilanak perempuan apa laki-laki? Gundel bolong, semuanya perempuan rata-rata. Itu kalau jin, kalau malaikat laki-laki. Ya. Ya. Kemudian hukum asalnya manusia itu nggak bisa melihat malaikat. Hukum asalnya manusia tidak bisa melihat malaikat. Bisa melihat malaikat dengan catatan malaikat tersebut menjelma. Sebagaimana malaikat Jibril menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan, pakai gamis putih, nggak ada kotoran sama sekali, rambutnya pakai minyak rambut wangi. Tiba-tiba ujuk-ujuk masuk Masjid Nabawi, duduk di hadapan Nabi. Para sahabat mungkin sampai menganga mulutnya, siapa nih orang gitu. Penduduk Muhajirin dan Ansor nggak ada yang kenal siapa nih orang ganteng sekali. Ya. Kalau safar kok nggak ada bekas-bekas tanda-tanda safar, baunya wangi, heran. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Pelajaran berikutnya, seorang alim itu boleh mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Seorang alim, seorang guru, ustadz, kiai dan sebagainya boleh bertanya, ya, mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang berbagai hal yang belum dia ketahui. Boleh-boleh saja. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, ya, sampaikanlah hadis kepadaku yang aku belum tahu, karena sesungguhnya engkau lebih alim dalam bidang hadis daripada aku. Imam Syafi'i tawadhu, ya, mengakui muridnya Imam Ahmad lebih alim di dalam bidang ilmu hadis dibandingkan dirinya. Maka kalau ada hadis yang belum sampai, tolong beritahu kepadaku. Ya, Imam Syafi'i. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran berikutnya, yang bertanya, ya, pertanyaan ini yang bertanya tentang suatu ilmu bisa jadi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang mendengar jawabannya. Jadi kalau di pengajian itu ada pertanyaan yang sengaja, yang bertanya itu udah tahu, ya, hukum ini udah tahu, dia sengaja yang mengajukan pertanyaan di kertas agar ustadznya, kiainya mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana malaikat Jibril sengaja bertanya untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Malaikat Jibril sudah tahu jawabannya. Kan ada model-model seperti itu, ya. Jadi orang-orang di majelis ilmu itu banyak model-model pertanyaan. Ada model yang pertanyaan yang ngetes gurunya, ngetes tatya tahu nggak nih, gitu ya. Ada model pertanyaan yang memang mau mengajarkan para jamaah, ya, di majelisnya. Sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selesai, ya, kita membahas hadis Jibril yang kedua dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak.
Ya. Jadi kalau tentang terkait mandi junub atau tayamum gitu kan ya. Ini masuknya kitab fikih ya. Jadi boleh tidak menggunakan air meskipun ada air. Dibahas dalam kitab fikih di antara kitab Al-Wajiz ya. Ada pembahasan boleh tidak menggunakan air meskipun ada air. Artinya bersucinya dengan debu. Yang pertama ya, suhu dingin yang ekstrim. Suhu dingin yang ekstrim. Sehingga memudaratkan bagi dia kalau berwudu atau bersuci ketika junub dengan air yang benar-benar dingin, di suhu dingin yang sangat ekstrim, maka boleh baginya untuk bertayamum ya. Atau ketika dia junub ya, bersuci junubnya dengan debu yang baik atau debu yang suci ya, sa'idan thayyiban ya. Boleh. Atau mungkin ada luka di kulitnya ya, khawatir memudaratkannya, ini juga boleh. Jadi boleh tidak menggunakan air meskipun ada air untuk bersuci. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi ya, Pak? Silakan, Pak. Jadi kalau dalam fikih budak itu halal untuk disetubuhi, dijima tanpa dinikahi. Ya, boleh. Ya. Itu dalam fikih perbudakan. Melahirkan anaknya merdeka. Ini makna yang pertama. Ya, ibunya tetap menjadi budak, anaknya merdeka, ini makna yang pertama tadi. Ya, dari para ulama. Makna yang kedua, anak durhaka di zaman sekarang. Namun sekarang belum ada perbudakan, nggak ada perbudakan di zaman sekarang. Nanti di akhir zaman ketika peperangan dengan orang-orang kafir, maka nantinya ada perbudakan kembali. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nanti Pak, ketika terjadi ya kiamat kubro, ada perbudakan lagi. Ya. Jadi maknanya, atau dalam fikih itu disebutkan bahwasanya boleh bagi seorang majikan atau tuan dari budak tersebut untuk ya bersetubuh dengan budaknya tanpa menikahinya. Dan anaknya itu merdeka, ibunya tetap menjadi budak, tetap menjadi budak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Kapan kita bertakbir dalam sholat? Pendapat yang rojih itu ya mendekati gerakan sholat. Takbirnya itu dilakukan mendekati perpindahan gerakan sholat. Jadi bukan selesai gerakan, sempurna gerakan baru bertakbir. Atau belum bergerak sudah bertakbir, tidak. Tapi mendekati gerakan yang akan dituju takbirnya. Contoh ya, dari berdiri ke ruku ya. Maka proses dari berdiri ke ruku kita bertakbir, bukan setelah posisi ruku sempurna baru bertakbir, tidak. Jadi pendapat yang roji itu takbir intikal itu dilakukan ya proses pergerakan yang akan menuju gerakan selanjutnya. Nah, itu pendapat yang roji, bukan sempurna gerakan baru takbir, tidak, atau belum bergerak sudah bertakbir. Namun dalam proses perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Kemudian para ulama memberikan keringanan untuk takbir intikal dalam sholat. Di antaranya Imam Nawawi, perpindahan dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke berdiri. Ya, pembahasan mengenai bolehkah memanjangkan takbir intikal kan gitu. Ya. Imam Nawawi mengatakan ya boleh bagi seorang imam yaitu memanjangkan takbir intikal dari gerakan i'tidal menuju sujud. Ini keringanan dari siapa? Imam Nawawi. Namun pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama ya, takbir intikal itu jazm. Artinya apa? Tidak boleh dipanjangkan. Karena ada sebagian imam ya, kalau dari i'tidal ke sujud kan mengikuti gerakan ya. Allahu Akbar, gitu kan? Gitu ya.
Efeknya apa? Sebagiannya makmum udah sujud duluan ya. Ya, keduluan makmum. Itu sisi negatifnya. Ya. Namun kalau mengacu pendapat Imam Nawawi memberikan keringanan, nggak apa-apa kalau takbir intikal. Kalau takbiratul ihram wajib benar, nggak ada alasan kalau takbiratul ihram. Kenapa? Takbiratul ihram itu rukun. Ya. Begitu juga dari sujud ke berdiri. Ada sebagian imam mengikuti gerakan, takbirnya mengiringi gerakan, dipanjangkan. Allahu Akbar. Imam belum selesai bar, sebagian makmum sudah berdiri. Ada nggak? Banyak seperti itu. Namun ini ada keringanan dari Imam Nawawi. Meskipun menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama itu semua takbir intikal itu dibaca sebagaimana hukum tajwid, ya 2 harokat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Makanya kalau kita lihat Imam Haramain, ya, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, itu takbir intikalnya juga sama Pak, pendek, nggak ada. Ya. Yang heboh kan Bilalnya, Allahu Akbar, gitu ya Pak ya. Bilalnya yang heboh kan ya. Imamnya biasa aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu pun diberikan keringanan oleh para ulama. Ada ilatnya, ada alasannya. Kenapa? Karena jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu banyak sampai mall, sampai luar. Kalau hanya mengandalkan suara imam yang sudah sepuh, ya khawatir tidak terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya harus ada apa? Istilahnya Bilal. Ya. Namun kalau Masjid Al Bilal yang segini masuk ada Bilalnya, ya. Kan nggak lucu. Nggak ada ilatnya hilang, alasannya hilang. Namun masih juga ada masjid yang lucu seperti itu Pak. Ya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Namun latah ngikutin Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Seakan-akan jamaah sedang sholat di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Ntar tarawih tuh rame yang model-model begitu tuh. Ya. Allahu Akbar pada masjid kecil. Ini ilatnya sudah hilang, ngapain pakai Bilal? Jadi harus ada ilatnya, harus ada alasannya. Nah, itu terkait takbir ya, takbir intikal. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Cukup? Ya. Makmum bergerak setelah imam melafazkan kalimat terakhir bar. Pas imam Allahu Akbar, makmum baru bergerak. Jangan sampai imam masih Allah, makmumnya sudah keburu bergerak. Jangan duluin gerakan imam. Ya. Bahkan Nabi ya mendoakan ya. Sungguh seseorang itu lehernya akan dirubah menjadi seperti keledai. Ya, yaitu bila mana makmum mendahului gerakan imam, lehernya dirubah jadi keledai. Mau dirubah jadi keledai ya. Salatnya tetap sah, hanya saja terkena doa Nabi ya, semoga Allah merubah lehernya menjadi keledai bagi makmum yang mendahului imam. Jadi makmum itu bergerak setelah imam itu baru bergerak. Sabar aja, emang mau kemana? Iya, mau kemana? Mau pergi juga nggak bisa, imamnya masih mimpin sholat kok ya. Allahu Akbar, makmum baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah, makmum baru bergerak ya. Jangan sampai mendahului gerakan imam ya. Karena dapat doa Nabi, semoga Allah merubah lehernya menjadi leher seperti keledai. Kepalanya juga sama. Membelakangi gimana maksudnya? Tidak boleh menahan gerakan Pak. Ju'ilal imam liyutam nabi, kata Nabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Meskipun kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah baca surat nih, udah mau selesai suratnya, kita baru masuk ya. Kemudian kita mengikuti yang membaca Al-Fatihah dalam sholat makmum. Kita baca Al-Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian imam sudah ruku, Allahu Akbar, maka wajib bagi kita ruku, tidak perlu menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Begitu juga tahiyat akhir. Ya, nanti nih pas tarawih nih, banyak yang kilat kan sholat imam. Tahiyat akhir kita baru ya baca setengah, tiba-tiba imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, maka kewajiban makmum mengikuti imam. Karena Nabi bersabda, apabila seorang imam memimpin sholat dengan sempurna, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam pahala sempurna. Dan apabila imam memimpin sholat tidak sempurna, bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosanya makmum. Bagi imam dosanya makmum. Jadi makmum tuh safe, aman Pak.
Jangan menahan gerakan, jangan mendahului imam, itu syarat makmum. Meskipun bacaan kita belum selesai, semua tanggung jawabnya dipikir oleh imam. Makanya jadi imam berat atau ringan? Saking beratnya kalau di tempat umum, Pak, apalagi sholat maghrib di mall ya, monggo-monggoan kan, monggo Pak, silakan. Wah nggak mau. Yang jenggotan ditungguin pas wudhu. Itu ada yang jenggotan masih wudhu Pak. Yang jenggotan wudhunya dilama-lamain Pak, biar nggak jadi imam sholat. Itu kejadian tuh, iya. Kejadian. Ada teman cerita, murid saya. Dia tuh, masya Allah jenggotan gitu ya. Udah ustadz banget lah pokoknya. Masya Allah. Ya. Wudhu di kantornya. Nah, teman-teman kantornya tahu dia sedang wudhu, ditungguin. Dia pun sadar ditungguin teman-temannya dan dia nggak mau jadi imam. Akhirnya apa Pak? Dia keluar lewat pintu lain, sholatnya di bawah di basement. Teman-temannya ditungguin. Ya, kenapa? Itu tanggung jawab moral kalau kita punya jenggot. Ya, orang kan melihat dohirnya, oh ada yang jenggotan nih. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya pikir cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.